Ya. Ya. Sedangkan di kitabnya dia, Miss Sofi, di kitabnya dia, Allah dialah yang tahu akan yang paling yang gaib-gaib. Nah, Yesus ditulis Isalah yang mengetahui yang gaib-gaib. Allah dialah yang memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Ya, Yesus itu memberikan pengetahuan hari kiamat. Allah dialah yang menghidupkan orang mati. Yesuslah yang akan menghidupkan orang mati di hari zaman, gitu kan. Allah Betul. dialah yang mengampuni dosa. Yesus itu mengampuni dosa, Ya, gitu kan. Allah menjadi Allah, hakim, ya Allah lah yang akan adil. menjadi hakim isi dunia. Lah Yesus akan menjadi hakim isi dunia. Allah lah yang punya malaikat-malaikat. Yesus pemilik malaikat-malaikat. Allah lah yang punya kerajaan sorga gitu. Allah yang punya sorga gitu. Yesus pemilik kerajaan sorga gitu kan. Ya, mungkin Iya, tadi yang di itu semua Yesus ada di situ. Semua ada Yesus itu yang memenuhi katanya di kriteria itu. awan-awan itu tidak merujuk kepada Muhammad ya. Karena Muhammad tidak Iya, mungkin disembah oleh semua bangsa psikologi itu iya. bangsa di dunia. Artinya dia menyamakan dirinya dengan Allah. Mm-mm. Ya. Kemudian di Al-Baqarah 138 ya, kalau kita lihat, siapa sih yang datang dengan awan-awan ini? Mm-mm. Itu Allah sendiri bersama dengan malaikat-malaikatnya. Yesus mengatakan, kamu akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan diiringi malaikat-malaikatnya. Itu bukan Muhammad. Muhammad gak mungkin disembah semua bangsa. Dia sama dengan Allah kalau dia disembah oleh semua bangsa. Ya. Jadi siapa yang di awan-awan itu bukan Bukairo, terus Muhammad dinaungi awan-awan, keliru sekali ya. Itu jelas adalah nubuatan mengenai Mesias. Saya perlihatkan dulu ini, habis itu baru teman-teman bisa komentar ya. Yeah. Al-Baqarah 138. Coba kita lihat dulu nih. Oh, sorry. Bukan 138. Sebentar. Al-Baqarah 210. Ya, Bu. Aku mau share screen dulu. Iya, di mana? Udah dikirim? Ya, share screen. Udah, Bu? Dah. Ya. Nah, dikatakan ini surah Al-Baqarah ya, surah 2 ayat 210. Tiada yang mereka nanti-nantikan melainkan datangnya Allah dan malaikat dalam naungan awan. Dalam kurung apa? Pada hari kiamat. Ini bisa nggak dilihat nggak? Ini diperbesar nih, saya perbesar nih. Yeah. Al-Baqarah surah 2 ayat 210. Siapa yang akan datang di dalam awan-awan? Allah dan para malaikatnya. Tapi lihat apa kata Alkitab. Siapa yang datang di awan-awan, Bu? Kamu Yesus di Matius 24. Iya. Matius berapa? 24 ya, sebentar. Iya. Nah, ini nih. Ini Markus. Banyak nih, Markus 13 ayat 26. Ya kan? Lukas 21 ayat 27. Markus 14 ayat 16. Nih lihat nih. Yeah. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Anak manusia ini yang di dalam penglihatan Daniel 7 ayat 9 sampai 14 tadi nih, lihat ya. Saya buka salah satunya aja. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa, datang di tengah-tengah awan di langit nih bersama malaikatnya nih. Nih lihat nih. Iya. Ya, pada waktu itu nih akhir zaman nih, sama yang di Al-Baqarah 210 tadi. Siapa yang datang tadi? Katanya Allah. Tapi di Alkitab mengatakan siapa? Anak manusia akan datang di langit. Semua bangsa akan meratap, mereka akan melihat anak manusia datang di atas awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ya, Yesus mengatakan, ketika orang berkata, engkaukah Mesias, anak Allah yang hidup, anak dari yang terpuji? Yesus berkata, jawab Yesus nih ya, Matius 26 ayat 64. Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Ya, dia akan datang bersama malaikat-malaikatnya. Ini banyak sekali. Iya, Pak siapa? Pak Juma. Nih, apa alasan? Iya. Mana ini? Matius 16 ayat 27. Kata Yesus, sebab anak manusia, sang anak manusia yang dilihat dalam Daniel 7 ayat 9 sampai 14 tadi, akan datang. Dia naik dalam awan-awan, akan datang dalam kemuliaan Bapaknya diiringi malaikat-malaikatnya. Wow. Tadi loh Al-Baqarah 210. Ya, Yesus yang naik dalam awan-awan akan datang dalam awan-awan juga. Diiringi siapa? Malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Bagaimana kita bisa tahu? Ini Kisah Rasul 1 nih. Ketika Yesus terangkat ke surga dalam awan-awan, ada malaikat nih. Ya, tadi yang dilihat di Daniel 7. Sesudah ia mengatakan demikian, sesudah Yesus mengatakan demikian, suruh tunggu di Yerusalem, ya. Terangkatlah Yesus, nih loh ayat 9 nih loh, Kisah Rasul 1 ayat 9.
Terangkatlah Yesus disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ini Yesus terangkat ke surga di dalam naungan awan-awan. Ya, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang berpakaian putih, ini malaikat, dan berkata, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan apa? Cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke surga." Haleluya. Yesus sudah datang. Yesus sudah mengatakan dia akan datang kembali diiringi awan bersama malaikat-malaikatnya sesuai ini tadi loh, Al-Baqarah 210. Ya, jadi jelas di sini ya. Ya, silakan teman-teman, saya sudah selesai. Iya. Selamat pagi Pak Pemurtad Muslim, Christian Tangguh, Pak Yoyo. Ya, tadi selamat pagi ada, ya? Bu Uti. Selamat pagi ya. Christian Tangguh, Pak Yoyo. Selamat pagi. Iya, Bu. Ya, ada yang mau kasih tanggapan? Ya, kalau saya lihat tadi ya semuanya sudah jelas ya. Cuma hanya karena Pak Wanwe dia menyangkal, dia kerjanya tadi menyangkal. Oh, nggak ada dalil, aku cuma ini asumsi-asumsi. Padahal udah disodorin, dicocolin di matanya, dibonyok-bonyok, bahkan disumpelin ke mulutnya itu. Dalil-dalil, bilangnya oh nggak ada dalil, oh nggak ada dalil. Jadi dia hanya menyangkali semua pernyataan-pernyataan. Dia bahkan mungkin nggak dengar, nggak berani dia. Pertanyaannya itu aja. Mana Yesus mengaku kalau dia adalah Tuhan? Sudah dikasih tahu. Ketika dia mengaku anak Allah, ketika dia disalibkan, itu artinya dia mengaku Tuhan ya. Ketika dia mengatakan dia mempunyai langit dan bumi segala macam, itu mengaku Tuhan gitu kan. Karena konsepnya beda ya kan, konteksnya beda. Itu konteks pada 2000 tahun yang lalu. Dan konteksnya adalah Yesus datang itu bukan untuk ngaku-ngaku Tuhan. Aku Tuhan, sembahlah aku. Gedebuk. Kalau nggak sembah aku pentung-pentungin gitu. Ya nggak kayak gitu. Ya, Yesus bahkan katanya mengosongkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya untuk itu dia datang, bukan untuk ngaku-ngaku Tuhan. Jadi jangan heran kalau pernyataan yang langsung gitu. Inilah aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ini kan pertanyaan orang yang harus belajar dulu Alkitab gitu. Nggak layak jadi seorang debater karena dia nggak kuasai doktrinnya atau kronologis atau konteksnya perjanjian lama pada perjanjian waktu itu. Ya kan 2000 tahun yang lalu itu. Dia mau masukkan, dia punya konsep Tuhannya itu dia persamakan dengan Tuhan kita. Ya, Tuhannya itu kan akulah, aku menciptakan jin. Tiadalah aku menciptakan jin dan manusia, hanyalah untuk menyembahku, katanya gitu kan. Lah dia mau sama-samakan dengan Yesus gitu kan, lucu gitu. Jadi kalau kita nggak bisa jawab, mana pernyataan Yesus, akulah Tuhan, sembahlah aku. Memang nggak ada gitu kan. Ya, tetapi ketika dia mengaku anak Allah, nah itu ngaku Tuhan. Karena dia itu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Agak sulit memang ngasih tahu ke mereka, karena mereka nyamain. Mereka punya Tuhan yang plok itu disamain dengan kita punya Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar itu dia. Esa itu maksudnya satu-satunya yang benar. Yang benarnya yang mana? Ya itulah dia, ya kan? Allah yang Tritunggal gitu dia. Ya, itu kita maksudnya disuruh menyembah ya. Satu-satunya Allah yang benar, yaitu Bapa, tapi bukan Tuhan negeri Mekah. Iya, Bapa. Oh, bukan, beda. Beda. Iya, lagi tadi aku bilang, harusnya tadi si Sofi jeli itu aku perhatiin dia kasih ayat-ayat ya, akulah Tuhan. Oh, dialah Tuhan yang maha kuasa, dialah. Itu sendiri juga perkataan Muhammad. Ketika dia mengaku akulah Tuhan juga bukan akulah, itu dialah, maka sembahlah dia, maka sembahlah Allah gitu kan, maka sembahlah Allah. Iya, bukan pengakuan Allah. Bukan pernyataan Allah, tapi dia maksain harus pernyataan di Wahyu itu mana pernyataan bukan huruf merah katanya. Lah dia sendiri cuma Allah lah yang empunya ini, Allah lah yang ini, dialah yang lain. Itu kan perkataan Muhammad. Iya. Bukan pengakuan Allah. Ada itu. Iya. Ya, selamat ahli tafsir. Wah, luar biasa ini. Silakan, ada pertanyaan? Waduh, mental ya. Kalau nggak ada pertanyaan, kita selesai ya. Kasihan nih Prof. Nanti kalau saya ya Bu Uti, tadi saya itu geli dengan dia meragukan Yohanes. Dibanding Yohanes sama Muhammad, siapa yang lebih berkompeten? Ya Yohanes Tuhan Yesus sendiri terpercaya. Iya, tadi malam itu juga tuh dari semuanya. Yohanes kredibel, lah Muhammad. Saya pernah debat kalau nggak salah sama Farhan atau sama siapa, udah lama banget waktu itu saya sama Adirion kalau nggak salah. Waktu itu dia ngambil Papias.
Ya, kesaksian Papias bagaimana Papias kan meninggal tahun 125. Dia kan murid langsung Rasul Yohanes gitu. Dia mengatakan siapa nih Papias tidak bisa dipercaya. Dia kan meninggal tahun berapa? 110-an, 120-an. Ya kan dia nggak ketemu Yesus dan sebagainya gitu ya. Kemudian Rasul Yohanes adalah orang yang tidak terpelajar katanya nggak makan sekolahan. Ya kan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes adalah orang yang tidak terpelajar karena katanya itu saya mengatakan nabimu tambah nggak terpelajar lagi, nggak bisa baca tulis, dan lagi nabimu bukan hanya tahun 100-an, 600-an malah, bukan saksi Buta mata. huruf lagi. Iya. Umi. Nah dia nggak bisa jawab, marah-marah dia maki-maki. Jadi ukuran yang sama itu harus diterapkan juga gitu. Kalau kalian mengkritik, ukurannya sama harus diterapkan ya. Tadi seperti mengapa Yesus ketika nusul sebagai manusia dibilang hamba. Hamba itu simple, dia dalam rupa manusia. Manusia itu disebut hamba atau doulos. Ya, ketika Yesus nusul, dia memang dalam rupa manusia. Makanya dia disebut antropos ya, atau manusia itu ya. Seperti itu. Tapi Yesus bukan manusia seperti Anda dan saya ya. Anda dan saya kelahiran kita nggak diberitakan malaikat Jibril. Ada di sini yang kelahirannya diberitakan malaikat Jibril, angkat tangan. Nggak ada. Nggak ada ya. Ada di sini yang merupakan kalimat Allah? Nggak ada ya. Kita semua lahir dari wik-wik bapak mama ya. Beda teman-teman ya. Kemanusiaan Yesus itu berbeda dengan Anda dan saya. Anda dan saya ini punya darahnya Adam, punya spermanya Adam, bibitnya Adam. Ini Bu Sofi ya, yang membedakan kita sama sebelah, kita adalah turunan ilahi Bu, berbeda dengan mereka. Ya makanya kita harus lahir baru Pak. Itulah sebabnya itu Yesus maknanya. Ya, Yesus mengatakan kamu harus lahir kembali. Kalau kamu hanya dilahirkan dari sperma bapak mamamu, dari benih bapak mamamu, kamu tidak akan bisa masuk kerajaan surga. Karena daging itu dan darah tidak mendapat mendapat bagian dalam kerajaan surga. Kamu harus dilahirkan kembali dari benih ilahi, kata Tuhan. Nah, ya. Itu. Ya. Jadi sehingga bukan kamu sekedar bisa wik-wik gitu ya. Betul, sehingga kamu bisa diangkat menjadi anak-anak Allah. Nah, One Way mengatakan mengambil dari surat Al-Ikhlas. Ya, kita tahu bahwa yang namanya anak-anak Allah itu bukan hasil wik-wik. Anak-anak Allah itu yang tidak diperanakkan oleh keinginan laki-laki secara jasmani, melainkan apa? Oleh karena iman yang kita taruh percaya kepada Yesus, maka dia datang dan mengangkat kita menjadi anak Allah. Ya, dia tidak malu menyebut kita sahabatnya atau saudaranya. Dia yang sulung. Ya, kakak yang sulung, Adam yang pertama, ya. Adam yang sulung, ya, karena dia menjadi anak manusia supaya dia bisa menjadi teladan bagi kita, menjadi perantara, menjadi imam bagi seluruh Adam. Ya, mewakili semua Adam-Adam ini, dia menjadi imam besar kita. Jadi imam besar itu adalah mewakili kita di hadapan Allah. Maka dikatakan Yesus adalah mediator kita atau perantara kita di hadapan Allah Bapa. Karena dia pernah menjadi manusia. Dia tahu penderitaan kita. Jadi seorang imam itu harus diambil dari tengah-tengah kita, sama seperti Harun. Mengapa imam besarnya bukan Musa tetapi Harun? Karena Harunlah yang turut merasakan penderitaan bangsa Israel ketika berada di Mesir. Ya, karena itu yang dijadikan imam besar bukan Musa melainkan Harun. Begitu juga dengan Yesus, dia harus mengambil bagian kita. Dikatakan imam besar kita bukanlah imam besar yang tidak tahu kelemahan kita, melainkan dia sama seperti kita, turut merasakan penderitaan kita. Hanya satu hal dia tidak ikut, yaitu dosa. Yesus tidak berdosa. Ya, itu bedanya. Luar biasa ya. Ya, ada lagi yang mau nambahkan? Bu Uti, kalau itu si One Way dia menyamakan atau membedakan Tuhan Yahweh dengan Allah itu? Dia menyamakan atau membedakan? Sama. Oh, menyamakan ya. Oh, itu ya. Tapi ulamanya mengatakan tidak punya roh, dia mengatakan Allahnya punya roh. Nih, yang dia berseberangan kalau dia itu ya. Dia berseberangan dengan teman-temannya. Dia mengatakan Allah itu wujud karena dia ambil dari Al-Hadid itu kan wujud. Ya, wujudnya, tetapi wujudnya itu adalah roh menurut dia yang di Al-Hadid 3 itu. Sedangkan yang lain tuh enggak begitu. Yang dibilang yang zahir dan yang batin itu menurut yang lain itu yang atas dan yang bawah katanya. Entah apa maksudnya yang atas dengan yang bawah itu artinya. Nah, tetapi One Way enggak. Itu yang wujud dengan yang tidak wujud gitu. Lalu One Way menyangkal kalau ada sorganya itu sorga bidadari, One Way menyangkal. Dia sama sekali enggak terima itu. Ya, sama dia punya Islam versinya sendiri. Dia punya sendiri. Aku bilang enggak terima bidadari. Ya, dia enggak bisa jadi satu sama Bu Yuni dong, ya kan? Iya, banyak agak pertentangan dia dengan teman-temannya.
Makanya dia nggak diajak masuk ke klub ke grupnya si Juma. Iya si Cece. Iya, dia Nggak sendiri diajak aja. ke situ dia. Ya. Sendiri aja dia. Soalnya mereka waktu itu saya dengar ya di itunya mereka ya, di Zoom-nya mereka. Si Tristan itu kan ini. Tristan juga bilang, Yahweh itu bukan Allah gitu kan. Habis dipersekusi mereka loh. Tristan habis dimaki-maki, dimarah-marahin. Wah, mereka berantem antara mereka. Tapi si Tristan tetap dia kasih dalil-dalilnya. Memang betul kok dia bukan Tuhan, bukan Allah gitu. Allah itu bukan Yahweh gitu. Tristan memang dimusuhin? Emang Bu. Dimusuhin kalau beda-beda. Mereka itu kan sudah ini doktrin sama Isaac, Valen. Iya. Dia, Jadi kata dia orang Tobin pun mengatakan orang udah habis ajarannya si Valen, si Isaac. Marilah kita Ibu Hadasa, Miss Hadasa suaranya. Ya. Marilah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dia ganti loh. Lalu kami menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kami. Gitu. Ayatnya loh. Gila bisa dirubah total. Kami dengan kita kan beda. Dia tulis itunya. Dia kasih ayatnya. Entah itu ayat dari mana. Beda memang Samaritan itu. Dirubah jadi kami gitu ya. Iya. Lalu kami menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kami. Nah kami itu kan Allah. Gitu ya. Nah sedangkan marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Itu kan identifikasinya itu kan Allah Tritunggal. Nah kalau ada dia Pak Ayubi nih, ada Pak. Aduh, turun lagi. Al-Ayubi jaringannya jelek, putus-putus. Iya, kalau dia banyak diganti semua. Nggak ada Roh Kudus, nggak ada, semua nggak ada. Jadi Pak Yoyo, ini kan ada Pak Yoyo nih. Kita minta pendapat Pak Yoyo, kan Muslim dulu. Apa sih Pak yang membuat obstacle atau penghalang menerima ketuhanan Yesus ini? Kenapa sukar sekali? Kalau saya melihat Yesus mengklaim dia Tuhan itu malah banyak sekali ya. Yang dia tidak klaim adalah dia Allah. Ya, dia Allah itu hanya ada di Wahyu 21 tadi. Kalau dia Tuhan banyak. Nah, coba Pak Yoyo ceritakan supaya kita bisa membuka pandangan saudara-saudara Muslim kita ini. Iya, karena konsep mereka tuh Allahnya bertauhid, mereka mau sama-samakan Sofia tuh. Mereka paksakan supaya sama dengan mereka punya. Nggak sama ya salah, pikir mereka gitu. Ya, silakan Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo. Iya, silakan. Pak Yoyo. Pak Yoyo diam Pak Yoyo. Lagi ngopi nih. Iya, lagi ngopi tuh. Jadi memang Muslim ini kayaknya ada dua kubu ya. Ada kubu kayak misalnya Syahrul atau apa. Itu dia mengatakan Tuhannya beda. Jadi memang ada yang membedakan, ada yang justru menyamakan itu loh. Iya. Kalau menyamakan itu si Valen, si Isaac, si Dini. Iya. Kalau yang menyamakan itu pengikutnya si Valen sama pengikutnya Isaac itu yang menyamakan itu. Tapi menyamakan Allahnya nggak punya roh. Iya. Kayak nggak punya lah. Allah kan zat. Terus di Yesaya 42 ayat 8 namanya itu Yahweh bukan Allah, sedangkan di Quran kan namanya Allah. Jadi kalau beda nama ya berarti beda Tuhan gitu loh. Iya, nih Al-Ayubi nih. Coba kita tanya pendapat Al-Ayubi. Al-Ayubi, apakah Allah itu adalah Yahweh? Ayubi? Yang jelas kalau dalam Islam itu Allah itu adalah Tuhan semesta alam, termasuk Tuhannya umat Nabi Musa dan Nabi Isa, begitu Bu. Ya, tapi Allah di dalam Alkitab kita itu bukanlah nama, melainkan gelar, dan Allah kita itu mempunyai firman dan Roh Kudus. Iya. Bagaimana dengan Allahmu? Di-compare dengan Alkitab ya tidak tahu saya juga, tapi yang pasti di Al-Qur'an itu kan disebutkan menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, ya berarti kalau dari sisi Taurat Nabi Musa ya Allah yang sama lah sudah pasti gitu. Nah, tapi tadi Musa mengatakan Allah di surga adalah bapaknya. Allah itu bapamu bukan? Karena Musa berkata Allah itu bapak kita. Maksud saya kalau dari versi Alkitab biasa juga tidak tahu karena memang acuannya kan mungkin memang berbeda gitu. Nggak bisa begitu Al-Ayubi, dari kemarin, dari awal, dari A sampai B, dari percakapan kita, kamu tuh tetap
Istilahnya kamu cuma mengimani dan kamu berpikir semua agama di sana Tuhannya ya itu juga, Tuhannya ini juga, Tuhannya yang satu. Enggak kayak gitu. Ya cuma kamu loh, cuma di Muslim loh yang nggak perlu bukti. Jadi begini Al-Ayubi, bedanya begini loh ya, semua agama itu mengklaim Allahnya lah yang menciptakan alam semesta. Buddha juga klaim begitu, Hindu juga klaim begitu, Brahma lah yang menciptakan alam semesta. Orang Zoroaster juga mengklaim begitu, Ahura Mazda lah yang menciptakan alam semesta. Permasalahannya adalah buktinya mana? Ya, bukti yang seperti apa yang Bu Sofi maksud? Bukti yang seperti apa? Aku suka nih. Ya, mengapa kita mempercayai Allahnya orang Israel dan bukan mempercayai Allah bangsa-bangsa lain? Yesus mengatakan Allah bangsa-bangsa lain berhala. Iya, Allahnya bukti yang bangsa seperti apa yang Bu Sofi maksud itu? Harus bukti yang seperti apa? Ini aku lagi mau share screen ini. Di ulangan ada itu. Tuhan di luar negeri Israel itu. Ulangan 6 ayat 14. Iya, ada itu. Jangan menyembah Tuhan negeri sekeliling Israel. Share screen dulu. Share screen saya tolong. Sedangkan di QS 27 ayat 91 Muhammad menyembah Tuhan negeri Arab. Enggak usah share screen dulu lah, Bu Sofi takut mentah saya ini. Enggak, aku yang share screen kok, bukan kamu. Bu Uti di share screen bisa, Bu? Share screen saya. Iya. Bentar, dinaikin ya. Nah, ini bedanya nih ya, bedanya Ahura Mazda, Brahma, apa segala macam dewa-dewa lah. Ya, dewa Baal, dewa Zeus, ya dewa Zeus yang katanya menciptakan alam semesta. Termasuk Tuhanmu, Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah, yang mengklaim dia adalah pencipta alam semesta. Bedanya di sini. Al-Ayubi. Ini tantangan Tuhan nih. Iya. Kalau tantangan Tuhanmu di Quran kan membuat surah serupa Quran. Kalau tantangan kalau ada bukti yang nyata, itu nanti masalahnya neraka kosong, Bu Sofi, karena semua orang akan berislam gitu. Maksudnya apa sih? Masa Tuhan menurunkan? Masa Tuhan menyembunyikan kasihnya? Tuhan negeri Mekah pemilik Ka'bah itu enggak pernah ada Al-Ayubi, enggak ada pernah. Kapan pernah Allahmu menyatakan dirinya di Ka'bah? Aku tanya. Maksudnya kalau Allah itu menunjukkan bukti. Loh, ini Allah menunjukkan buktinya gitu. Secara kasat mata. Kan nanti ya semua orang akan ini loh tantangan Tuhan dengan mudah gitu loh. Nggak ada yang masuk Islam, Allahmu nggak ada. Ya, ini lihat nih. Ini adalah Ulangan 4 ayat 32. Ini tantangan Allah di dalam Alkitab nih. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit. Ini tantangan Tuhan nih. Ya. Tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar? Atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahinya, suara Allahnya yang berbicara dari tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, mujizat-mujizat, peperangan dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Yahweh Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu. Engkau telah diberinya melihat untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia membiarkan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau di bumi. Ia membiarkan engkau melihat apinya yang besar dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Jadi Allah itu Allah yang menyatakan dirinya dilihat dan didengar oleh bangsa Israel sehingga bangsa Israel ketakutan. Ya, ketika Allah menyatakan 10 tulah di negeri Mesir, itu bangsa Mesir dan bangsa Kanaan dikatakan bangsa Kanaan ketika mendengar orang Israel ini mau masuk, belum masuk tuh ya, belum masuk. Ya, kalau kamu baca kisahnya misalnya Kaleb yang disuruh menyerbu daerah Arba. Ya, daerah Arba ya, keturunan Kaleb. Baru dengar suaranya Kaleb itu mereka udah lari kocar-kacir. Karena ketakutan akan Allahnya Israel. Jadi Allahnya Israel itu bukan Allah seperti kamu yang bersembunyi di balik tabir atau di balik hijab. Yang tidak seorang pun tahu, tidak pernah mendengar suara Allahmu. Allahmu Tuhan negeri Mekah itu sama seperti bangsa-bangsa yang tidak pernah ada. Ya, yang katanya Dewa Mitra, Dewa Matahari, Dewa Zeus. Saya tantang Allah.
Loh, saya itu Kalau ketemu bisa kok nggak bisa kita melihat. melihat itu namanya 14 Februari bukan Tuhan yang 1998 itu gaib saya itu. ketemu, saya ngelihat. Dan bukan hanya saya yang melihat. Banyak orang, kamu nggak dengar kesaksian-kesaksian orang Kristen. Allah itu Allah yang bisa kita temui, kita jumpai. Ya, Allah itu adalah Allah yang menyatakan dirinya, bisa didengar suaranya, kita bisa berkoneksi atau berelasi dengan Tuhan. Itu Allah yang nyata, bukan Allah hayalan. Nah, itulah bedanya Allah bangsa-bangsa lain yang merupakan Allah hasil perenungan di bawah pohon kurma. Iya, Bedanya dengan maksud Allah Israel saya adalah Allah Israel itu Allah nyata. itu menunjukkan diri kepada manusia, nanti neraka kosong Bu Sofi, karena semua orang akan Buktinya masuk enggak. Islam gitu. Itu buktinya ketika orang Memangnya kenapa Allah mau takut semua orang masuk Islam, Al-Yubi? Ini bukan. ini bertentangan dengan integritas Jadi Tuhan. Ketika tidak ada Allah tantangannya menyatakan dalam dirinya. beriman itu, harus ada tantangan, Ketika harus Allah, tidak semudah itu. sebentar, Allahmu tuh nggak nyata, nggak ada. Makanya kamu pernah dengar suara Tuhan nggak, Al-Yubi? Kamu pernah dengar nggak? Tuhan ngomong begini, Tuhan ngomong begini, Tuhan Ya marahin kamu harus begini, enggak kamu harus begini. Pernah lah. dengar nggak? Mana Nggak pernah pernah, ya. karena kamu nggak Enggak punya lah. Roh Kudus. Ya kan Karena ya kan Allah itu enggak kan dia kan lah. Loh, Bu bersifat Uti aja pernah gaib. dengar suara Tuhan. Saya dengar suara Iya. Tuhan. Teman-teman Kalau saya Tuhan dengar dalam suara Tuhan. dalam Nih, barusan perspektif kemarin Islam itu, tuh ya. dia Nih, tidak Allahmu semudah nggak itu bisa berkomunikasi bicara, dengan Al-Ayubi. Al-Ayubi, manusia. Allahmu barusan tuh tidak bisa kemarin. berkomunikasi. Allahmu tidak bisa bicara. Karena Tuhan dia barusan umat Islam kemarin itu ya, dia Al-Ayubi. Al-Ayubi, dia tidak bentar. tersentuh oleh Enggak, indera sebentar. manusia, Tuhan umat Islam itu. Al-Ayubi, barusan kemarin tuh ada orang udah sekarat, sakit ginjalnya dua rusak, sakit jantung, sakit gula, lagi usus buntu, mau dioperasi, sudah sekarat, tapi dia menyerahkan hidupnya Tuhan Yesus. Saya percaya, saya memilih Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Keluar dari operasi, tiba-tiba dokternya Iya, senyum-senyum, kalau Tuhan ginjalnya begitu pulih, semua kelihatan. pulih. Oh, Kalau dibongkar Tuhan isinya begitu ternyata seperti itu, pulih. iya. Itu Tuhan itu Tapi artinya kan- Tuhan itu sebentar itu Tuhan artinya itu yang Tuhan kami zahir dan yang ada batin. Johir. Ada Tidak semudah kalau itu. kamu Zahirnya pernah ada berita pernah sekalipun Iya. nabimu berbuat mujizat menyembuhkan orang sakit. Bahkan air wudunya ada yang Kalau sakit, Tuhan air umat wudu Islam itu sebentar. tidak Ada semudah yang itu. sakit lalu minta disembuhkan, air wudunya dia minum tetap tidak sembuh. Karena apa? Karena tidak ada tanda ilahi, karena memang dia bukan Ya, diutus. karena agama itu Tanda bukan ilahi itu harus bukan ada. agama magic, Bu Buti. Agama itu bukan sulap. Kita tetap harus Kok sulap? Agama aturan itu bukan Tuhan. sulap, itu memang bukan sebentar, sulap. Buti, sebentar. Nah, Yesus menyembuhkan, mencelikan mata orang buta. Yesus membangkitkan orang mati. Itu bukan sulap. Ya, saya Ya, kalau mengusir dalam setan. pandangan Islam kan itu Sebentar, mukjizat. Al-Ayubi. Atas izin Allah. Kalau dalam Islam itu Nabi Isa Beda. itu Kalau kan kamu percaya bermukjizat. sulap, kalau kamu percaya sulap, ya, kamu percaya batu-batu bicara, batu-batu Iya. memberi salam, pohon-pohon bicara, itu magic, itu Iya, sulap. itu mukjizat maksudnya. Hanya bisa Bukan. dilakukan oleh Nabi, Tuhan bukan beri orang manusia biasa. keluar air. Nabimu nggak bisa bikin mukjizat, batu memberi salam, lu bilang mukjizat. Aduh, ya Allah. Lah itu keterangannya bisa batu memberi salam berarti ada Nah, kalau mukjizat begitu dong. Al-Ayubi, aku kasih tahu. Kalau Itu artinya begitu orang memang kaya, ada batu beri keimananmu, salam. kalau begitu keimananmu, kamu silakan Buti, saya menyembah sharing. batu, silakan Saya sharing, menyembah sharing. gunung. Ya sebentar, menyembah Saya batu, sharing. menyembah gunung yang tidak punya kuasa Tidak apa-apa. boleh lah, itu namanya Nah itu kan menyekutukan sama Allah, aja. itu Kalau namanya Tuhanmu nggak musyrik, punya Buti. kuasa, kalau Tuhanmu nggak punya kuasa apa-apa, tidak punya kekuatan gaib, tidak punya kuasa, ya sekalian aja nyembah batu. Yang bilang tidak punya kuasa siapa? Allah Nah, itu tunjukin berkuasa. kalau bisa Allah punya dibuktikan kuasa. kalau ada buktinya. Mana Tunjukin kuasanya? Allahmu punya kuasa. Bisa nggak lu bernubuat dan mengusir setan di dalam nama Allahmu? Jangan disama-samakan dari sudut pandang keimanan Bu Nah, Sofi. ya nggak bisa ini global, ini global, ini menyeluruh dua-dua harus begitu. Orang Ya, silakan jin dan setan-setan takut kepada nama Yesus. Mm-mm. Iya, Ya itu saya share maksudnya screen saya, kan Buti. Coba Allah share itu screen memang saya. itu jelas berkuasa, akan tetapi Ya udah itu. Allahmu nggak Apa, ada jika berkuasa. harus Ya, Tuh, Allahmu Jika tidak jika pernah menampakkan diri kita di menuntut Ka'bah. bukti, Nggak ada ya untuk apa buktinya. Sudah di-share screen belum? Sudah di-share screen belum? Udah itu, udah Miss itu tuh. Yang penting Udah kan mana pesannya Sekarang kan kamu jelaskan ya sampai Al-Ayubi. ke kita. Sebentar, nanti sebelum kita ke batu hitam,
kamu jelaskan dulu nih. Katanya keutamaan nazab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan batu yang memberi salam kepadanya sebelum nabimu jadi nabi loh, sebelum dia mengklaim kenabian ya. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Abu Bukair dari Ibrahim bin Tahman, telah menceritakan kepadaku Simak bin Harab dari Jabir bin Samurah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah berdoa atasnya dan memberi salam, bersabda, sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Mekah. Batu-batu itu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Bayangin, sebelum dia diangkat menjadi nabi, batu-batu ini sudah meneguhkan kenabiannya. Ya saya tanya kamu, apa itu batu-batu di Mekah? Batu yang mana yang dimaksud nabimu yang ada di Mekah nih? Ya itu kan menurut Bu Sofi Tuhan Maha Kuasa tidak? Kan tinggal gitu aja. Tadi kamu bilang Tuhan itu kalau tadi kamu nggak ngaku Tuhan itu harus punya Maha Kuasa. Sekarang kalau batu kamu mengatakan Tuhan harus punya memang kuasa. Tuhan maksud saya, memang Tuhan tidak bisa membuat batu itu memang Tuhan tidak bisa membuat batu itu memberi salam. Kan bisa saja. Nah, makanya sekarang pertanyaanku Alayubi. Tuhan bisa membuat batu memberi salam, tetapi kenapa Tuhan tidak bisa membuat Muhammad bisa menyembuhkan orang sakit, tidak bisa membuat Muhammad bisa mengusir setan-setan, tidak bisa membuat Muhammad mencelikkan mata orang buta? Kenapa? Kenapa batu yang mendapatkan lebih keistimewaan gitu? Apa manfaatnya? Itu kan apa otoritas gunanya? Tuhan mau memberikan mukjizat yang seperti kan apa? pintar, Yaitu Tuhan kan punya Allah, otoritas, Tuhan kan punya punya apa. kuasa, Tuhan punya kemauan, kehendak, dan Tuhan itu dia bekerja profesional, nggak ada pekerjaannya yang sia-sia. Kalau batu suruh ngomong tuh sia-sia, kalau bulan dibelah itu sia-sia, merusak alam. Itu bukan kredibilitas Tuhan, bukan tidak Tuhan ada gunanya, tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, nggak ada faedahnya. Ada sih kamu pikirannya dolak-dalik, nggak ada manfaatnya, gitu batu loh. berbicara nggak ada manfaatnya. Nggak ada manfaatnya. Enggak, sekarang aku tanya, untuk apa batu-batu ini memberi salam kepada nabimu? Ini kira-kira lagi berhayal atau bagaimana ini? Ada loh orang-orang yang misalnya denger-dengeran ada ini bisa bicara, dia suka denger-denger suara kayak Bukan gitu tuh. cuma batu, Sofi, yang memberi salam kepada Nabi. Tuhan juga kan. Tuhan juga kan, Allah juga. Ini Sahih Muslim 4222. Ya, sekarang nabimu bisa dengar batu memberi salam tapi nggak bisa dengar suara Allahmu. Kata siapa? Kata siapa? Itu waktu Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad kan berkomunikasi dengan Allah itu. Ya, itu kan dalam mimpi. Oh, itu mimpi itu mimpi tidur. Nabimu sedang ada di rumah Umi Hani pada waktu itu. Ya, ada juga yang mengatakan di Masjidil Haram. Itu mimpi. Secaruhnya itu. Enggak usah, jangan ke sana dulu. Sekarang bahas dulu nih batu mana. Sebentar, katanya nabimu sangat sebentar. Yang diangkat ke langit, tapi Al-Ayubi ya di bumi. Al-Ayubi itu terjadi. Al-Ayubi, ini nabimu mengenal batu di Mekah. Ini batu yang mana nih? Kayaknya nabimu sama batu akrab banget nih, Sohib. Iya. Coba kamu jelasin. Batu yang mana yang ada di Mekah? Ada berapa batu di Mekah yang disakralkan? Ini pasti nggak semua batu dong. Masa dia tahu semua nama-nama batu? Itu kan banyak banget nama batu. Ini pasti batu khusus nih. Ya, yang sudah akrab sama nabimu. Batu apa ini yang di Mekah yang menurut nabimu memberi salam? Iya, sudah saya jawab. Itu apa susahnya? Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah ini sembarang batu. Membuat batu bisa bicara, kan gitu aja. Iya, kan batu hitam itu kan nanti pada akhir zaman punya apa mulut, susahnya punya bagi lidah. Tuhan membuat batu bisa bicara? Kan iya, tetapi kenapa dia sulit memberikan Muhammad punya kuasa mujizat? Kamu bilang itu bisa, tapi mujizat enggak. Membuktikan diri. Padahal itu yang lebih penting. Gimana sih kamu? Ya itulah otoritas Tuhan. Masa otoritas Tuhan kamu nggak? Dia ada apa enggak juga nggak ada yang tahu tuh. Itulah otoritas Tuhan. Dia bukan cuman otoritas itu juga hanya ada di dalam imajinasimu, Pak. Dia membuktikan dirinya aja dia nggak mampu kok. Dia membuktikan kalau dia ada, membuktikan bahwa apa yang kamu omongin tadi itu semuanya itu bisa dipercaya. Nah, nggak bisa dia Pak Alayubi.
Akuin aja itu memang Allah nggak pernah menunjukkan dirinya ada apa kita enggak. itu jadi seolah-olah mengatur Tuhan itu harus seperti ini, ada, seperti ada. itu kan. Kalau kamu mau Kan dia tidak bisa nggak ada, begitu. ya nggak ada. Al Ayubi, ya Tuhan waktu yang kamu tidak bilang pernah mengatakan menyatakan dirinya kita, itu Tuhan Otoritas nggak ada. Tuhan itu. kita itu seperti mengatur, bukan begitu Al Otoritas Tuhan Ayubi. itu Ya, tidak bisa Al Ayubi, sesuai Al Ayubi, keinginan kita. bukan Al Apa Ayubi. yang Ketika dilakukan kamu itu bilang Al Tuhan itu Ayubi, tidak harus selalu Kalau dengan orang keinginan Al Ayubi, kita. Al Ayubi, Al Ayubi, Al Ayubi, kalau Al dia kamu Ayubi, nggak ada sebentar. iman dia nggak ada Ayubi, Al Ayubi. Kalau Tuhan kami beriman atau kami tidak beriman dia tetap ada. Itu bedanya. Kalau kamu nggak beriman dia nggak ada. Kalau kamu beriman dia ada, adanya di dalam pikiran kamu. Itu doang. Ayubi, waktu kamu bilang seolah-olah kita ngatur otoritas Tuhan. Nah, kalau begitu kamu nggak kenal Tuhanmu. Dia disebut Tuhan itu bagaimana sih? Ya, apa kriteria sehingga dia bisa disebut Tuhan? Tuhan itu maha kasih, maha penyayang, maha tahu, maha tidak terikat ruang dan waktu, seperti itu ya. Jadi kriteria Tuhan itu harus dia penuhi. Nah, ketika dia tidak memenuhi kriteria sebagai Tuhan itu ya bukan Tuhan. Kenapa saya bilang dia tidak memenuhi kriteria Tuhan? Ketika dia mengatakan dia maha adil tetapi hukum-hukumnya tidak adil, gitu kan? Ketika dia mengatakan dia maha penyayang, maha pengasih tetapi dia tidak pernah berbuat apa-apa untuk menyatakan sayangnya kepadamu. Bahkan Al-Qur'an banyak sekali yang mengatakan Allah menyesatkan barang siapa yang ingin dia sesatkan. Bahkan dikatakan Allah menghasung iblis-iblis untuk membuat kafir itu berbuat maksiat semaksiat-maksiatnya. Itu kan bertentangan. Ya kan? Ketika dikatakan dia maha kuasa tak satu pun ya katakan ketika dikatakan Tuhan itu maha kuasa tak satu pun ada bukti menyatakan dia maha kuasa. Bahkan nabinya sendiri nggak punya mujizat apa-apa gitu loh. Itu maksudnya. Bukan ya. Buti. Al Ayubi udah pergi. Tapi omong-omong Buti sejahat-jahatnya saya lagi kesetanan misalnya nih. Saya nggak pernah menghasut orang. Nggak pernah. Dia masuk lagi. Berbuat jahat. Ya, Alibi ya. Jadi ketika dikatakan maha penyasih, pengayang, tidak ada. Dikatakan maha tahu yang gaib-gaib, tidak punya buktinya. Dikatakan dia maha mengetahui, tidak tahu ya. Lalu ketika dikatakan firman-Nya itu tetap tidak bisa diganggu-gugat, dibolak-balik, bisa pelenyapan, bisa diganti gitu kan. Ya semua yang kamu bilang Tuhan kamu begini-gini semua hanya slogan, hanya imani saja tetapi pembuktiannya nggak ada. Jadi jangan bilang kalau kami mengatur Tuhan. Kami bukan mengatur Tuhan, tetapi kami mengikuti dia punya kriteria. Ya ketika dikatakan dia maha pengasih, maha penyayang, ya harusnya dia tunjukkan dong bagaimana maha pengasih, maha penyayangnya itu gitu. Ketika dia katakan dia maha kuasa, ya tunjukkan dong di mana kemahakuasaannya. Makanya kami menuntut. Kalau kamu mengatakan itu kan maha kuasa Tuhan, batu bisa bicara, ya kan? Tetapi sekarang apa untungnya batu bisa bicara sedangkan Nabi sendiri tidak bisa menyembuhkan orang sakit. Dia memberikan kuasa kepada batu tetapi tidak memberikan kuasa kepada Nabi. Nah itu bukannya kami mengatur Tuhan. Ini harus masuk logika. Untungnya apa kasih batu? Enggak ada faedahnya. Ya kan? Faedahnya apa gitu loh. Lagian beneran nggak tuh batu ngomong putih? Ada saksinya nggak? Ya enggak lah. Caranya batu ngomong gimana ya? Caranya batu ngomong gimana? Enggak ada lah. Geruduk gitu ya? Geruduk gitu. Caranya ngomong, kepala pemurtad digetok. Itu sih itu masih ada di imajinasi, tergantung iman itu. Kalau imannya ada, kalau imannya nggak ada, hilang. Iya. Ada saya mau tanya ini sederhana. Kita nggak usah jauh-jauh. Kalau mereka mengusir setan seperti yang Daud itu atas nama siapa itu yang mengusir setan? Itu aja kita tanya. Iya. Itu aja sederhana. Si Ayubi saya udah keluar. Saya mau tanya. Yang di TV itu yang di TV itu yang sampai berjoget-joget, mutar-mutar, nah, itu atas nama apa itu? Allah mana itu? Itu aja sederhana. Yang nyata itu aja kita suruh. Kalau mereka nggak ada setan harus dibaca-bacain. Ternyata Isra Miraj itu mimpi, itu hadisnya di private chat itu.
Iya, udah banyak kita baca. Ini yang baru lagi ini, yang lebih mantap ini. Oh iya, saya share ya, saya share. Iya, iya. Saya juga bacanya. Bacanya saya. Iya. Nah, ini ke atas lagi, Bu Hadasa. Terus. Ini ngilangin ini gimana sih, ngilangin bacaan ini? Aduh. Iya, saya juga nggak tahu itu. Nggak usah Telah menceritakan di surah Isra aja juga mimpi kok. Iya, surah Isra 60 Isra ya. 60. Isra ayat Ya, 60. telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkenaan dengan ayat, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan pohon kayu yang terkutuk ke atas Bu, dan pohon kayu ke atas lagi Bu, itu terhalang itu. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia, dan begitu pula pohon kayu yang terkutuk dalam Al-Quran Al-Isra ayat 60. Ia mengatakan ia adalah mimpi yang diperlihatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam beliau diisrakan ke Baitul Maqdis, dan pohon yang dilaknat di dalam Al-Quran. Berapa gimana? Surat apa nih? Hadis apa? Sahih Bukhari ini, Sahih Bukhari. Iya, Bukhari bagus-bagus ya, ini hadisnya ya. Iya, sahih ini mah. Ini sahih ini. Berapa Sahih Bukhari ya? 4347. Ini Bukhari ini. Iya. Iya, 434 hadis paling sahih. Oh iya dong, Sahih Bukhari. Sahih. Iya. Sekarang gini aja lah, saudaraku. Gini aja lah saudaraku, ya kita berbicara yang diperlihatkan pada malam gini beliau aja lah Isra. Saudaraku. Gini saja lah ya saudara. Kita berbicara logika. Di dalam kesaksian, kalau sudah namanya diceritakan oleh ini, diceritakan oleh kita, nggak usah jauh-jauh dalam bentuk kejadian kata, etimologi. Setelah diceritakan kepada saya ini, kalau dari bentuk kesaksian ini sudah nggak sah. Udah saksi ke saksi, cerita nggak sah. Kalau dari segi hukum udah nggak sah. Ini kata si Ali, kata si Bojo, kata si Bojong, kata si Bejo. Si Bejo kata siapa? Nggak tahu. Kata si Anto. Si Anto kata siapa? Nggak tahu. Kata si Billy. Gitu. Iya. Itu saja kita permasalahkan. Etimologi bentuk kejadian kata. Orangnya nggak bisa. Itu dari segi manapun, dari segi rasionalisasi sudah nggak sah. Tapi entah kenapa otak mereka ini nggak buntu. Itu saja. Telah diceritakan kepada A ke B ke C, cerita itu namanya dongeng. Itu saja logika. Kita nggak usah lari ke apa, logika berpikir saja. Telah diceritakan kepada si A, B kepada si C. Itulah kesimpulan. Itu jenjang waktunya lama loh Pak. Itu jenjang waktunya puluhan tahun gitu loh Pak. Puluhan tahun juga loh Pak, jenjang tahunnya. Justru itu Pak, dongeng ini Bu, udah nggak mungkin lagi. Logika kita bicara. Makanya kalau saya bicara itu saja, nggak mau saya bicara isinya. Bicara bentuk kejadian kata saja sudah nggak masuk di akal, apalagi isinya. Itu saja. Kesimpulan kok dongeng. Mimpi kok dipercaya, aduh. Iya, betul. Ada yang mau tahu nggak Al-Aqsa itu di mana? Al-Aqsa itu sebenarnya di mana? Al-Aqsa perjalanan dari itu apa? Di mana? Saya ada 47 Dimana? slide, saya belum rekaman sih. Tapi kalau mau nggak tahu nih Bu Uti ada waktu nggak ya? 47 slide saya punya ini presentasinya. Panjang itu dari kitab mereka sendiri. Mau dibahas sekarang? Apa kita mau bahas Senin misalnya? Bahas aja Miss, kita lagi ada waktu. Ada waktu. Aja, Bu. Hari Sabtu ini pada kita lagi diem di rumah. Bahas aja nanti kalau nanti saya potong. Nanti videonya saya potong-potong yang penting-penting ya. Nanti yang ini saya pisahin. Sabtu yang panjang ini ada waktu. Iya, berisinya. Iya, Oke, saya share screen dulu. Bisa dibagikan share screen-nya. Ya. Mana dia tadi saya punya itu? Waduh. Belum. Udah ternyata udah masuk, Miss? Udah itu kan udah tinggal itu aja. Ya, aku nggak bisa ngelihat soalnya nggak ke YouTube. Oh, ya, ini adalah Masjid Al-Aqsa yang asli ya. Aku buka ini ada 4
47 slide. Sebenarnya aku mau rekam tapi belum sempat ya. Jadi kalau teman-teman mau nanti saya kasih filenya juga. Ya ini dari kitab-kitab mereka sendiri yang nggak pernah dibacain kali ya, atau mereka nggak pernah baca. Nah ini saya ambil. Ya ini kita lihat dulu. Bisa kedengeran suaranya nggak ya? Ini Dr. Mordecai Kedar. Bisa dengar suaranya? Nggak ada. Nggak ada. Sorry. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Bentar ya. Oh. Saya tadi Iya, saya screen harus pakai audio, harus klik tombol audionya itu. ya ini tadi Setahu saya ada itu. Klik. Ya, Iya. Sebentar. Audionya kemana ya ini ya? Iya. Share tab Harus audio. audionya harus diaktifkan itu. Share with audio kalau nggak salah itu tombolnya itu. Share screen. Share audio. Share tab audio Windows. Kok nggak ada tulisannya ya? Biasanya ada di kiri bawah nih. Ini Atau nggak apa-apa lah Bu, biar ituannya aja, apa namanya? enggak, Teksnya aja. Suaranya. Oh harus ada suara ya, biar nggak Kedengeran dikira nggak pemalsuan. suaranya? Kecil, suaranya kecil banget. Tapi kedengeran? Ada tapi kecil. Iya kedengeran. Oke, sebentar saya ulang ya. Cuman kecil. Ya, aku lanjutin aja ya. Ya lanjutin aja. Iya, nanti di waktu di ujung-ujung itu tadi ada nampak gambarnya itu. Ya, nanti aku coba rekaman lagi yang lebih bagus. Iya, lanjut lagi. Ya, share screen-nya udah kelihatan ini? Tunggu, Belum, saya naikin. belum. Kadang dia turun, Bu Sofi. Ini Iya, tadi harus barusan dinaikin dulu. Ini udah kelihatan share screen-nya? Udah. Ini kelihatan nih. Ya. Jadi dari Dr. Mordecai Kedar itu mengatakan begini, teman-teman. Ya. Ada internal konflik. Jadi ada perang sipil antara Bani Umayyad pada waktu itu, pemberontakan. Ya, nanti saya kasih detailnya. Kemudian orang-orang pada waktu itu dari Damaskus, pusat pemerintahan Bani Umayyah yang ada di Damaskus itu tidak bisa lagi berhaji ke Mekah. Ya, karena jalurnya dipotong. Ya, jadi ada pemberontakan di situ sehingga mereka membuat satu cerita bahwa mereka boleh juga berhaji ke Yerusalem karena Muhammad ketika dalam perjalanan malam Isra-nya itu ke Yerusalem, ke Baitul Maqdis. Ya, jadi ini cerita yang dikarang. Ya, sekarang kita lihat dulu Alkitab nih. Saya mau kasih teman-teman dasarnya dulu nih. Apa sih kata Tuhan kita kepada Salomo tentang Yerusalem di 2 Tawarik 7 ayat 14-16, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sekarang mataku terbuka. Oh, sorry. Kok ini ya? Ini padahal ininya sudah aku iniin loh. Ya. Sekarang mataku gini aja ya, teman-teman, udah cukup kelihatan ya? Ya, ini udah kelihatan nih, udah. Udah, gini cukup kelihatan. Nah, ya? ini udah pas ini pas. Nah, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini supaya namaku tinggal di situ selama-lamanya. Di mana ini? Di Yerusalem. Ya, maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Begitu juga dengan 2 Tawarik 3:4. Ya, dia mendirikan mesbah-mesbah di rumah Tuhan walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan sudah menyatakan bahwa, makanya sampai sekarang orang Yahudi kan masih menunggu pembangunan Bait Suci yang ketiga. Karena nggak bisa di sembarang tempat. Ya, kalau Tuhan sudah menetapkan Gunung Moria, ya harus di Gunung Moria, ya harus di Yerusalem. Nah, ini pertanyaan kepada Muslim tadi yang aku juga tanyakan kepada Wanwi. Dia mengatakan harusnya menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Iya, satu-satunya Tuhan yang benar, betul. Tapi Tuhan yang mana yang harus kita sembah? Gitu pertanyaannya. Ya, sejak kapan Yahweh Allahnya Israel yang bait sucinya di Yerusalem ini pindahan ke Mekah gitu loh. Menjadi Tuhan negeri Mekah, pemilik Ka'bah. Ya. Nah, ini Quran surat 27 ya ayat 91 dikatakan, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan lokal negeri Mekah. Ya, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaan segala sesuatu bla bla bla.
Kemudian di surah 106 ayat 3 dikatakan maka hendaklah mereka menyembah apa? Tuhan pemilik rumah ini. Pada Allah Yerusalem tadi kita lihat rumahnya di mana? Di Bait Suci Salomo, ya, di Gunung Moria, nggak di lembah, ya. Bisa kebanjiran terus nih ya kalau rumahnya di lembah kayak Mekah yang sekarang. Nah, kemudian Yerusalem ini sudah ada di dalam Alkitab kita. Saya pernah mengemukakan satu penemuan namanya tablet-tablet Ebla, ya. Yerusalem itu nama kunonya Urusalaim. Nama Yerusalem atau Urusalaim itu terdapat di dalam prasasti kuno antara lain tablet-tablet Ebla. Ini kira-kira tahun 3000 sebelum Masehi. Dan ditemukan di dalam inskripsi Amarna dalam bahasa Akadia. Mekah dan Madinah nggak ada. Ya, tablet Ebla yang ditemukan sekarang kira-kira 17.000 tablet. Tanah liat. Ya. Ada nama kota Gaza, ada nama kota Sodom, ada nama kota Gomora termasuk Urusalaim atau Yerusalem. Tapi nama Mekah dan Madinah nggak ada. Karena peradaban pertama itu ada di daerah Subul Bulan Sabit, ya, Iran, Irak, naik sedikit ke Suriah, terus turun ke tanah Israel yang sekarang sampai ke Mesir, ke Upper and Lower Egypt, ya, ke Upper and Lower Egypt, ya, ke Mesir, ya. Nah, kota Yerusalem ini merupakan kota suci bagi bangsa Israel, disebut sekitar 667 kali di dalam Alkitab kita dan 139 kali kira-kira di dalam Perjanjian Baru. Mekah ada nggak disebutkan di dalam Quran, teman-teman? Mekah ini loh, katanya kota penting. Mekah ini loh disebutin di dalam Quran enggak menurut Anda? Enggak ada. Mekah itu disebut sekali Makata. Ya. Dia disebut sekali dengan nama Baka. Iya, Baka. Ya, jadi nggak penting. Lihat ini, Yerusalem disebut berapa? 667 kali dalam Perjanjian Lama dan 139. Ada nggak Alkitab kita menyebut kata Mekah ataupun Madinah? Nggak ada. Ya. Dengan nama lainnya disebut juga Zion sebanyak 154 kali. Disebut dengan Salem, dengan Ariel, dengan Yebus, kota Allah, kota suci. Oleh orang Arab modern disebut Al-Quds yang berarti yang suci. Disebut juga kota Yehuda dan kota Daud. Ya, jadi Yerusalem itu kota Daud. Ya, Daud kotanya nggak di Mekah ya, di Yerusalem. Kemudian di Yerusalem di dalam Quran. Yang anehnya, kalau kita menyembah Tuhan yang sama dan begitu pentingnya kita melihat posisi Yerusalem, Yerusalem ini tidak pernah disebutkan dalam Quran satu kali pun. Tidak pernah disebutkan Masjidil Aqsa ada di Yerusalem dalam Quran. Ya, kata Yerusalem tidak pernah ada dalam Quran. Apakah Tuhan lupa akan kota yang penting ini? Yang tentang Yerusalem Yahweh berkata, sekarang telah kupilih dan kukuduskan rumah ini, supaya namaku tinggal di situ untuk selama-lamanya. Maka mataku dan hatiku akan ada di situ sepanjang masa. Dan doa yang dinaikkan dari tempat ini, kata Tuhan apa? Aku mendengarnya. Ya, 2 Tawarik 7 ayat 16. Jadi jika tidak ada kata Yerusalem di dalam Quran, lalu bagaimana Yerusalem ini bisa diklaim menjadi kota kudus bagi umat Islam? Heran nggak ini teman-teman? Sehingga Muslim mau berdarah-darah merebut Al-Aqsa di Yerusalem. Kalau Anda dengarkan sekarang anak-anak kecil di Palestina itu, kami mau bunuh Yahudi, Al-Aqsa harus direbut kembali, kami mau mati jihad, gitu kan? Padahal Yerusalem nggak ada di dalam Quran. Ya, tidakkah cukup Mekah dan Madinah bagi umat Islam? Mengapa Muslim masih mau merebut Yerusalem? Nah, kita lihat dulu topologi daripada Yerusalem. Ini adalah topologi daripada Gunung Moria, tempat di mana Tuhan menyuruh Abraham mempersembahkan Isaac atau Ishak. Di sini teman-teman, puncaknya di Akedah di Golgota. Anda bisa lihat ya di sini ya. Aduh, kenapa selalu ini ya? Apply to all. Ini adalah topologi daripada Gunung Moria, teman-teman. Anda bisa lihat di situ. Ini adalah Salem yang disebut juga kota Daud. Di antara dua gunung, Gunung Sion dan Gunung Zaitun. Bukit Zaitun di sini ya, Bukit Sion dan Bukit Zaitun. Di antara dua lembah. Ya, ini lembah Hinom. Ya, ini ada dua lembah di sini. Ini topologi Gunung Moria. Di sini adalah the threshing floor of Aruna. Kalau teman-teman tahu tanah pengirikan Aruna yang dibeli Daud, yang dibangun menjadi Bait Suci Salomo itu di sini teman-teman nih. Ya. Kemudian Yesus itu disalibkan di mana? Di Golgota di sini, di puncak. Namanya the Peak of Akedah. Di tempat inilah di Golgota, di puncak Golgota inilah 2000 tahun sebelumnya Abraham mempersembahkan Ishak
di Kejadian 22, yaitu di Gunung Moriah. Ya, 3 hari perjalanan jauhnya dari sini, yaitu melambangkan 3 hari kemudian Yesus bangkit. Ya, Abraham juga sama, 3 hari kemudian baru menampakkan diri. Di puncak inilah, di tempat yang sama di mana Abraham mengorbankan Ishak sebagai anaknya yang tunggal, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus di Bukit Tengkorak atau Bukit Golgota. Ya. Nah, sekarang kita lihat sejarah pembangunan Al-Aqsa Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat nih. Al-Aqsa itu mulai dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah. Kenapa ya ini ya belum diklik kok sudah. Ya, gini aja deh teman-teman ya. Masjid Al-Aqsa yang dibangun di dekat itu yang disebut the Dome of the Rock, itu yang kubahnya kuning emas itu ya, yang di dekat Bait Salomo, itu dibangun pada zaman Bani Umayyah oleh Khalifah Abdul Al-Malik ibn Marwan tahun 690 Masehi. Karena pada waktu itu ada tadi gejolak politik di Mekah, yaitu terjadi pemberontakan oleh Abdullah ibn Al-Zubair, ya, rekan atau sahabat Muhammad. Selanjutnya ibu kota Khilafah Umayyah saat itu ada di Damaskus pada waktu itu. Ya, pembangunan Masjidil Aqsa ini selesai pada zaman anaknya yang dikenal sebagai Al-Walid I, ya, anak dari Abdul Al-Malik ibn Marwan ini. Ya, tahun 705 itu baru selesai dibangun Masjid Al-Aqsa yang ada di Yerusalem. Nah, Muhammad ini Isra Mi'rajnya ke Al-Aqsa ini kapan? Orang masjidnya belum dibangun waktu itu. Kan gitu. Ya. Selesai dibangun pada waktu Khalifah Al-Walid I. Ini adalah Khalifah Bani Umayyah yang ke-6. Dia memerintah dari Oktober 705 sampai kematian. Jadi pada waktu Isra Mi'raj Al-Aqsa itu nggak ada, teman-teman. Ya, jadi pada waktu Muhammad menurut Islam melakukan Isra Mi'raj ke Masjidil Aqsa yang di Yerusalem, yang mereka menuju Yerusalem, itu nggak ada Masjidil Aqsa di situ. Ya. Pada waktu belum ada satu masjid pun di Yerusalem dan Islam belum menaklukkan Yerusalem. Ya, dari sejarah Umar bin Khattab menurut riwayat itu masuk Yerusalem kira-kira tahun 638 Masehi, yaitu sekitar 6 tahun setelah Muhammad mati. Nah, sekarang kita menuju pada kisah Isra Mi'raj yang sebenarnya. Masjidil Aqsa dibangun oleh Khalifah Bani Umayyah Abdul Al-Malik ibn Marwan tahun 690 Masehi karena memiliki musuh politik di Mekah, yaitu Abdullah ibn Al-Zubair, rekan Muhammad. Ya, selanjutnya pada waktu itu kota Khilafah Bani Umayyah itu pusatnya di Damaskus. Ya. Ini kira-kira 70 tahun setelah Isra Mi'rajnya Muhammad yang menceritakan kisah bagaimana Muhammad terbang dari Mekah ke Yerusalem dengan keledai bersayap pergi ke tempat yang sekarang menjadi Masjidil Aqsa di Yerusalem dan memimpin sholat bersama Musa, Yesus dan Abraham. Kisah yang benar-benar terjadi ini dijelaskan oleh para sejarawan dan penulis biografi Muslim awal, yaitu Al-Waqidi. Ya, kita baca apa yang Al-Waqidi tulis tentang Isra Mi'raj. Al-Waqidi yang hidup kira-kira 100 tahun setelah wafatnya Muhammad, di dalam biografinya tentang Muhammad yang disebut dalam kitab peperangan atau Al-Maghazi, dia menulis seperti ini, teman-teman. Al-Waqidi di dalam kitabnya Al-Maghazi, dia menulis, Nabi tiba di Jiranah pada hari Kamis dan tinggal 13 malam. Dia kemudian meninggalkan Jiranah setelah sholat di Masjid Al-Aqsa yang terletak di tepi dasar sungai. Nabi biasa berdoa di sana setiap kali dia datang ke Jiranah. Muhammad melarikan diri dari Mekah setelah diganggu oleh suku Quraisy yang musyrik dan menentang pesan monoteisme Muhammad. Jiranah ini letaknya sebuah kota yang kira-kira 9 km dari Mekah, di jalan menuju kota Taif. Ini yang disebut masjid terjauh atau Al-Aqsa, the farthest mosque. Ya, jadi the farthest mosque atau Aqsa, masjid terjauh, ini mengacu pada salah satu dari 2 masjid yang ada di jalan dari Mekah ke Taif. Ada 2 masjid. Yang satu namanya Masjid Al-Aqsa, yang satu namanya Masjid Al-Adna, yaitu disebut masjid yang terdekat. Ya. Jadi ada 2 masjid di jalan menuju Taif, dari Mekah ke Taif. Yang satu namanya Al-Adna, yang satu namanya Al-Aqsa. Muhammad gak pernah ke Yerusalem, melainkan ke Masjid di Al-Aqsa itu bukan Yerusalem. Ya, tapi
di 7 km dari Medina ya. Nanti saya bikin videonya ya, teman-teman mungkin bisa lebih jelas ya. Al-Isra ini nama surah ini tadi tidak pernah disebut surat Al-Isra. Ya, nama surah 17 ini tadinya adalah surah Bani Israel. Ya, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan perjalanan Muhammad ke Yerusalem, kemudian ke langit ketujuh naik buruk yang menerima perintah sholat seperti yang diklaim oleh Muslim. Seumur hidupnya Muhammad tidak pernah mendengar dan melihat sesembahannya seperti para nabi lainnya di dalam Alkitab. Ya, bagaimana mungkin kisah paling ajaib yaitu naik ke langit ketujuh hanya dalam waktu beberapa jam kemudian ketemu Allah tidak ada sama sekali dalam kitab Quran. Ya, hanya ditulis seperti ini teman-teman. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nggak ada tulisannya Yerusalem di sini ya. Yang telah kami berkahi sekelilingnya. Ya, jadi ini ada tempat sembayang, tempat sholat ya, sudah ada masjidnya di situ. Nah, ini adalah Osama Yamani, seorang pengacara dan jurnalis Arab Saudi. Apa katanya? Yerusalem bukanlah Al-Aqsa, ya, yang tidak disebutkan dalam misi yang Allah berikan kepada Muhammad dan para khalifah. Demikian pula Yerusalem adalah kota dan Al-Aqsa adalah masjid. Ya, tadi namanya bukan Yerusalem ya, namanya Aitolia. Jadi diganti pada waktu itu ya, ketika dijajah oleh Roma. Nama kota Yerusalem ini. Kami memiliki sumber seperti Al-Waqidi dari abad ke-9 dan sumber-sumber lainnya At-Tabari, ya, para penulis sejarawan, yang berpendapat bahwa masjid asli yang bernama Al-Aqsa ini terletak di Juranah di provinsi Mekah. Yamani mendukung argumennya dengan fakta sejarah seperti khalifah kelima dari dinasti Umayyah, Abdul Al-Malik membangun the Dome of the Rock atau kubah batu Masjidil Aqsa pada tahun 691 Masehi. Al-Malik membangun kubah itu 9 tahun setelah Abdullah ibn Al-Zubair memberontak. Dan dia mencegah penduduk Damaskus pergi ke Mekah untuk menunaikan haji pada waktu itu. Ya, jadi disegah karena ada pemberontakan oleh Abdullah ibn Al-Zubair. Orang-orang Damaskus tadi dari Khalifah Bani Umayyah karena pusat ibu kotanya Bani Umayyah di Damaskus tadi, nggak boleh lagi tuh ke Mekah. Ya, akhirnya mereka membuat cerita, oh ke Yerusalem aja kita berhajinya, sama aja gitu loh. Ya. Kemudian pada tahap itu dia mengubah arah sholat ke Yerusalem. Iya. Ya, kata Yamani ini mengacu pada Al-Malik. Yamani menjelaskan bahwa ada cerita yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik. Ya, yang memenuhi tujuan pada waktu itu dan terkadang klaim dibuat bahwa itu tidak ada hubungannya dengan keyakinan atau mengikuti perintah agama. Osama Yamani perlu dicatat bukanlah yang pertama kali mempertanyakan identitas asli dari Masjidil Aqsa di Yerusalem sebagai Al-Aqsa di Quran. Tadi ya sudah kita lihat videonya. Intelektual Mesir yaitu Dr. Yusuf Zidan juga melakukannya pada tahun 2015. Tadi pernyataannya saya sudah buat videonya ya, nanti saya mungkin buat videonya juga Bu Uti ya. Kemudian juga para peneliti lainnya seperti peneliti Yordania yaitu Dr. Sulaiman Al-Taraneh tahun 2017 dan peneliti Israel yaitu tadi yang kita sudah lihat videonya juga Dr. Mordecai Kedar ya. Dia telah menguraikan teori tersebut selama 12 tahun. Mereka semua merujuk pada sejarawan kuno seperti Al-Waqidi dan Al-Asraqi pada abad ke-9, keduanya menulis argumen yang sama bahwa Masjidil Aqsa itu terletak di kota Juranah. Ya, dari perjalanan menuju Mekah ke Taif, cuma 7 km dari kota Mekah, dekat Mekah, ya. Dr. Mordecai Kedar meringkas versi perdebatan pendapat ini. 50 tahun setelah kematian Muhammad tahun 682 Masehi, Abdullah ibn Zubair yang merupakan pengganggu Mekah, artinya dia berkuasa di Mekah pada waktu itu. Abdullah ibn Zubair ini memberontak melawan dinasti Umayyah yang pada waktu itu pusat pemerintahannya di Damaskus, ya, dipegang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan tadi. Dia menutup jalan dan mencegah warga Damaskus untuk melakukan haji ke Mekah. Tidak ada pilihan lain, Bani Umayyah memilih Yerusalem sebagai tujuan haji alternatif yang merupakan salah satu dari 5 perintah dasar Islam. Untuk memantapkan pilihan mereka ke Yerusalem, mereka menciptakan cerita bahwa Masjidil Aqsa yang disebutkan dalam Al-Quran tidak di Juranah, tetapi di Yerusalem. Mereka menghubungkan cerita tersebut dengan mitos Al-Quran tentang penerbangan malam Muhammad ke Masjidil Aqsa dengan menciptakan sejumlah hadis yang pada dasarnya adalah sejarah yang ditulis ulang. Kita tahu semua penulis hadis 6-6-nya orang Iran, ya, orang Persia, dan ditulis kira-kira 250 tahun setelah Muhammad mati. Dr. Mordecai Kedar mengatakan, saya tidak menciptakan argumen ini. Mereka dibuat 1000 tahun yang lalu oleh Ibnu Tamiyah dan Al-Waqidi yang agung. Ya, jadi Ibnu Tamiyah, Al-Waqidi, Al-Azraqi, At-Tabari, semua membenarkan ini. Ya, sehingga ini tidak dapat dicurigai sebagai Yudaisme atau Zionisme. Ya.
Mereka mencari kebenaran dan mereka tahu tentang industri hadis palsu yang beroperasi pada abad ke-7 dan abad ke-8. Kemudian sarjana Timur Tengah yaitu Profesor Yitzhak Reiter, dia menulis judulnya adalah From Jerusalem to Mecca and Back, The Islamic Consolidation of Jerusalem, dan mantan penasihat 3 Perdana Menteri, Menachem Begin, Yitzhak Shamir, dan Shimon Peres. Dia mengatakan hal yang sama nih dalam hal sejarah. Ya, padahal dia ini posisinya bertentangan dengan Dr. Mordecai Kedar, maksudnya posisi secara politik. Ya, jadi Profesor Yitzhak Reiter dengan Dr. Mordecai Kedar ini secara politik bertentangan nih. Tetapi dalam hal sejarah mengenai Al-Aqsa dia setuju. Ya, Reiter berpikir bahwa perdebatan seputar pertanyaan tentang di manakah Masjidil Aqsa terletak meletus sekarang karena perjanjian normalisasi antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain dan hubungannya lebih baik antara Yerusalem dan Riyadh. Ya, Yitzhak Reiter menekankan bahwa Yerusalem menjadi suci bagi Islam itu baru 60 tahun setelah kematian Muhammad. Ketika dinasti Umayyah memerintah tanah Israel, mereka tidak memiliki akses ke tempat-tempat suci di Islam, yaitu di Mekah tadi, di Semenanjung Arab, setelah Al-Zubair merebut kekuasaan di sana. Baru pada saat itulah Bani Umayyah mulai mengembangkan Yerusalem sebagai pusat pusat ibadahnya ya, alternatifnya. Interpretasi saya adalah bahwa mereka sangat berhasil dalam pertempuran hati dan pikiran. Mereka menyuruh orang menulis hadis dan tradisi dan menyebarkannya. Dalam istilah hari ini, kami akan mengatakan bahwa mereka mengendalikan media dan media sosial dengan mendistribusikan dan menanamkan hadis dan keyakinan bahwa Yerusalem adalah tempat tersuci ketiga bagi Islam dan bahwa Yerusalem adalah arah pertama doa menurut tradisi Muslim. Mereka juga menemukan tradisi bahwa Masjidil Aqsa dibangun 40 tahun setelah Ka'bah di Mekah oleh Ibrahim dan Ismail. Namun tradisi yang lebih penting, mereka berhasil menanamkan atribut kepada Muhammad, dekret bahwa ziarah diizinkan ke 3 tempat. Masjid Suci di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Itu adalah hadis terkenal tentang 3 masjid dan itu diciptakan pada periode Umayyah untuk melayani mereka. Ya, ini kata Profesor Yitzhak Reiter. Ini adalah hadis dan sumber Islam tentang Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj tentang Muhammad didatangi malaikat Jibril, dicuci hatinya, kemudian naik buruk terbang ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian sholat bersama semua nabi yang sudah mati dan terbang ke langit ke-7, menerima perintah sholat 5 waktu dari Allah. Ini tidak ada dalam Quran. Ya, tadi hanya ada ayat pertama saja ya, surah Al-Isra atau surah Bani Israel, ya, surah 17 ayat 1. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian tadi yang sudah dikutip Al-Isra ayat 60 dikatakan, ketika kami wahyukan kepadamu sesungguhnya Tuhanmu meliputi segala macam, kami tidak menjadikan apa? Mimpi. Ternyata apa? Mimpi. Ya, ternyata perjalanan Isra Mi'raj ke langit ke-7 itu mimpi. Ya, ini ada di surah 17. Mimpi. Kemudian ini adalah tafsir Al-Jalalain. Kita baca tafsir Al-Jalalain. Dan ingatlah ketika kami berkata kepadamu sesungguhnya Tuhanmu meliputi manusia bla bla bla, ya, tafsir surah Al-Isra. Kami tidak menjadikan penglihatan yang kami tunjukkan kepadamu di depan matamu selama perjalanan malam, kecuali sebagai ujian bagi orang-orang Mekah karena mereka menyangkalnya. Jadi ketika Muhammad menceritakan ini, banyak orang-orang murtad, teman-teman. Ya, karena mereka nggak percaya. Ya, dia ke Yerusalem pada waktu itu dan kemudian terbang ke langit ke-7. Ya, ini hanya diperlihatkan dalam mimpi katanya ya. Nah, kisah Isra Mi'raj ini menurut Muslim terjadi di akhir periode Mekah sebelum hijrah ke Madinah. Tidak ada kesepakatan di antara Muslim kapan peristiwa ini terjadi disebabkan tidak adanya saksi mata dan berupa mimpi. Ya, ini sama seperti ketika Muhammad di Gua Hira menerima wahyu pertama juga mimpi dalam mimpi. Muhammad diperlihatkan Lailatul Qadar juga dalam mimpi, demikian juga Isra Mi'raj dalam mimpi, ya. Nah, tidak ada dalil yang diketahui untuk menunjukkan bulan keberapa sih kejadian Isra Mi'raj ini yang pasti, ya, tidak pula harinya atau tanggalnya secara pasti. Bahkan riwayat-riwayat tentang hal ini semuanya terputus dan berbeda-beda, tidak menunjukkan kepastian waktunya. Ini ada di dalam Ad-Da'ul Munir ala Tafsir volume 3 halaman 304. Jadi perkiraannya ini terjadi kira-kira tahun 617 sampai 624 Masehi. Antara tahun itu nggak ada yang pasti, nggak ada yang tahu pasti, ya. Riwayatnya terputus-putus. Kemudian riwayat paling sahih kata mereka dari kesemua riwayat doif tersebut itu adalah riwayat dari Musa bin Uqbah dari Imam Al-Zuhri yang menyebutkan terjadinya Isra Mi'raj pada bulan Rabiul Awal 1 tahun sebelum hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah. Nah, padahal pada waktu itu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem udah dibangun belum nih teman-teman? Belum ya. Tadi kita lihat yang bangun Khalifah Abdul Malik bin Marwan ya tahun 691. Jadi belum dibangun. Ya, belum ada Masjid Al-Aqsa-nya.
Nah, ketika diceritakan, maka banyak orang menjadi murtad dan hanya Abu Bakar saja yang percaya pada waktu itu. Nah, kalau kita lihat sejarah, ini Masjidil Haram yang dibangun kira-kira tahun 638, diperkuat pada waktu itu pada tahun 17 Hijriah. Ya, Umar bin Khattab Al-Faruq itu membeli rumah-rumah yang menempel dengan Masjidil Haram dan menghancurkannya serta memasukkan area tanahnya ke dalam Masjidil Haram. Mengubininya dengan hamparan kerikil, kemudian dia membangun tembok mengelilingi masjid setinggi kurang dari 1 depa atau 6 kaki dan membuatkan beberapa pintu dan lampu-lampu minyak penerang masjid diletakkan di dinding. Diperkirakan luas tambahnya ini kira-kira 840 meter persegi. Sedangkan Masjidil Al-Aqsa di Yerusalem itu baru selesai dibangun pada zaman Al-Walid I, ya, anaknya Abdul Malik bin Marwan, kira-kira tahun 705 Masehi. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj terjadi, tidak ada bangunan Al-Aqsa di Yerusalem. Tahun 70 Masehi, Yerusalem dan Bait Suci ini dihancurkan oleh Jenderal Titus. Ya, sesuai dengan nubuatan Yesus. Tidak satu batu pun terletak di atas batu yang lainnya. Penghancuran Bait Suci kedua ini ditulis oleh sejarawan Yahudi Flavius Josephus, ya, di dalam kitabnya, dalam bukunya, ya. Dijelaskan secara rinci bagaimana penghancuran Bait Suci di Yerusalem. Dikatakan untuk menghindari rintangan alami yang dibentuk oleh lembah yang dalam di barat, selatan, dan timur tentara Romawi. Tadi ya ada lembah ya. Tadi kan Anda lihat tuh topologi kota Yerusalemnya itu ada lembahnya 3 tuh, di sebelah barat, timur, selatannya itu lembah-lembah, ya. Tentara Romawi melancarkan serangan mereka ke tembok utara kota. Kemudian pada tanggal 24 Juli tahun 70 Masehi benteng Antonia jatuh. Kemudian tanggal 10 Agustus Romawi menghancurkan serambi barat laut yang menghubungkan benteng dengan kuil, ya, atau dengan Bait Suci. Kemudian pada tanggal 30 Agustus, tembok Kudus itu dibakar dan seluruh kota diratakan dengan tanah. Tembok-temboknya juga dihancurkan, kecuali 3 menara yang dibangun oleh Herodes. Selama setengah abad berikutnya, Yerusalem tidak dihuni kembali. Kota itu ditempatkan di bawah pengawasan oleh Legio ke-10 Fretensis Angkatan Darat Romawi, yang mendirikan kemah di Gunung Sion dan mungkin juga di selatan Gunung Bait Suci. Dibangun dari kayu, kem ini tidak meninggalkan jejak arkeologis, namun banyak ubin dan batu bata yang dicap dengan lambang legion ini membuktikan kehadirannya yang lama di situ-situ. Pada tahun 129 Masehi, Kaisar Hadrian ini memutuskan untuk membangun kembali Yerusalem, mendirikan koloni Romawi, dan namanya diubah, bukan lagi Yerusalem, melainkan Aelia Capitolina. Tadi yang yang Dr. Zidan Yusuf tadi mengatakan, ya, namanya bukan Yerusalem waktu itu, tapi namanya adalah Aelia Capitolina, ya. Keputusan ini menyebabkan pemberontakan besar. Dan pemberontakan terakhir orang-orang Yahudi melawan Roma dikenal sebagai pemberontakan Bar Kokhba. Ya, ini terjadi tahun 132 dan 135. Disinilah pada waktu pemberontakan Bar Kokhba inilah Kristen Mesianik Yahudi memisahkan diri dari Yahudi tradisional. Ya, terjadi perpisahan antara gereja dengan Yahudi. Sampai tahun 132, 135 itu antara Kristen dengan Yahudi masih beribadah di tempat yang sama, yaitu di dalam sinagog. Ya, karena rabi-rabi Yahudi mengangkat Simon Bar Kokhba itu sebagai Mesias pada waktu itu. Sehingga orang-orang yang percaya Yesus pada waktu itu nggak mau. Ya, karena kita sudah punya Mesias, yaitu Yesus. Dan terjadilah perpisahan. Bersamaan dengan pecahnya pemberontakan revolusi dari Simon Bar Kokhba. Ini peninggalannya banyak sekali ya di Dead Sea Scroll ya teman-teman ya, di Qumran. Nah, selama periode koloni Romawi, ini digantikan dengan kepercayaan pagan. Jadi di yang dikatakan Muhammad Isra Mi'raj, di situ itu didirikan sebuah kuil yang ada patungnya dewa Jupiter di situ. Ya, didirikan patung untuk Jupiter Capitolium. Itu dibangun di sisi utara. Di Temple Mount. Ya, di bekas Bait Suci Salomo saat itu. Ya, hipotesis lain menunjukkan bahwa Akropolis Temple Mount ini ditinggalkan bla bla bla. Ya, jadi yang Muhammad katakan dia ke Yerusalem pada waktu namanya bukan Yerusalem ya, dan kata Yerusalem nggak pernah ada di dalam Quran, karena memang pada waktu itu Yerusalem namanya sudah diganti menjadi Aelia Capitolina. Ya, dan di tempat Bait Suci itu didirikan patung dewa Jupiter yang besar pada waktu itu. Ya. Nah, kemudian ada kisah juga nih, 3 masjid disebut di dalam hadis. Abu Hurairah melaporkan langsung, katanya dia berkata, jangan melakukan perjalanan untuk mengunjungi masjid manapun kecuali 3 ini. Masjid saya, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Tapi nggak pernah disebut Yerusalem. Ini ada di dalam Sahih Muslim nomor 1397A dan di buku volume 15 atau kalau Anda baca bukunya volume 15 hadis nomor 588, di Sahih Bukhari volume 2 nomor 281.
Sekali lagi perhatikan ya bahwa dalam hadis di atas Muhammad tidak pernah berbicara tentang sebuah tempat bernama Al-Aqsa di Yerusalem. Ya. Nah, Masjidil Al-Aqsa ini didirikan 40 tahun setelah Masjidil Haram. Ini juga ada kisah, dikatakan Abu Dar melaporkan. Ya, aku bertanya, ya Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali didirikan di kamu? Dia mengatakan Masjidil Haram. Saya bertanya lagi, lalu yang mana lagi? Dia berkata Masjidil Aqsa. Ya, dia berkata lagi itu dibangun 40 tahun. Nah, ini pasti bukanlah Masjidil Aqsa yang ada di Yerusalem, teman-teman. Ya, apalagi Baitul Maqdis. Ya, karena Masjidil Aqsa tadi letaknya cuma 7 km dari Mekah di Provinsi Jurana. Ya, di antara jalan dari Mekah ke Taif. Ini ada tercatat di dalam Sahih Muslim 520A, buku kalau Anda buku volume berapa nih ya? Aduh kok nggak di ini ya. Hadis pertama ya. Kemudian Sahih Bukhari, nanti saya cek lagi ya, ini kok nggak ini ya. Sahih Bukhari volume 4 nomor 585. Nah, sekarang ada beberapa hal yang aneh nih tentang hadis ini. Menurut Islam, Abraham seharusnya telah meletakkan batu pondasi Masjidil Haram. Jadi bagaimana Al-Aqsa dibangun 40 tahun kemudian? Padahal kalau yang kita sebut Al-Aqsa ini adalah Baitul Maqdis atau Bait Suci Salomo. Bait Suci Salomo ini yang menjadi tempat Masjidil Aqsa ini pada waktu zaman Abraham tuh nggak ada gitu. Ya. Zaman Abraham belum pada zaman Abraham itu bangsa Israel belum ada, itu anak cucunya aja belum lahir kok ya. Belum menaklukkan tanah Kanaan dan gunung Moria, apalagi mendirikan Al-Aqsa. Jadi bagaimana mungkin jaraknya hanya 40 tahun dari Abraham meletakkan pondasi Masjidil Haram sampai Salomo membangun Baitul Maqdis, itu jaraknya lama teman-teman ya. Jaraknya lama. Kira-kira 1000 tahun lebih. Ya, Abraham lahir 2000 tahun sebelum Masehi, Salomo mendirikan Bait Suci itu tahun 900-an sekian. Ya, jadi jaraknya antara Abraham dengan pembangunan dengan pembangunan Baitul Maqdis itu 1000 tahun lebih. Ya. Kemudian kalau kita sebutkan Al-Aqsa sekarang di Yerusalem itu dibangun 90 tahun Hijriah, ya. Nah, kami memiliki deskripsi yang jelas oleh At-Tabari, kemudian tadi di dalam kitab Al-Maghazi oleh Al-Waqidi, dan tentang lain-lainnya bagaimana dan di mana dia dibangun. Ini tadi saya sebutkan lagi di dalam kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi, ya, Al-Waqidi, Al-Tariq wa Al-Maghazi, halaman 69, atau The Islamic Conquest of Syria, penaklukan Islam ke Syria. Sejarawan dan penulis biografi Muslim awal yaitu Al-Waqidi menggambarkan Muhammad tinggal di desa Jiranah beberapa mil di luar Masjidil Haram. Jiranah hanya sekitar 9 km dari Mekah. Dia menulis Nabi tiba di Jiranah pada hari Kamis dan tinggal 13 malam. Kemudian Muhammad berangkat dari Jiranah salat di Masjidil Aqsa yang terletak di tepi sebuah sungai. Nabi biasa berdoa di Masjidil Aqsa setiap kali dia datang ke Jiranah. Sejarawan lain, Asraki, dijelaskan di dalam diskusinya antara dua orang bernama Muhammad ibn Tariq dan Mujahid. Nabi Muhammad nih ya berkata, Mujahid dan aku menyetujui Jiranah karena dia memberitahuku bahwa Nabi biasa sholat di Masjidil Al-Aqsa yang terletak, Muhammad ibn Tariq dan Mujahid, ini percakapan antara dua orang ya, dicatat oleh Azraki. Muhammad ibn Tariq ini berkata begini, Mujahid dan aku menyetujui Jiranah karena dia memberitahuku bahwa Nabi Muhammad itu biasa sholat di Masjidil Al-Aqsa yang terletak di tepi sebuah sungai. Masjid terdekat lainnya yaitu Masjid Al-Adna dibangun oleh seorang pria dari suku Quraisy. Ini ada di dalam Azraki. Ya. Lah ingatlah bahwa Al-Aqsa dalam bahasa Arab itu artinya tempat terjauh. Al-Adna itu artinya titik terendah atau terdekat. Kedua masjid tersebut diberi nama sesuai dengan lokasinya. Masjid yang lebih rendah namanya Al-Adna, yang jauh namanya Al-Aqsa. Ya, sejarawan awal lainnya yaitu Ibn Ishaq Al-Faqihi mencatat bahwa umat Islam yang ingin melakukan umroh yaitu ziarah kecil, pertama-tama akan menyucikan diri di desa tetangganya Tanim dan Jiranah. Ya, ini ada juga dicatat di dalam Asraki, Mekah dan kepurbakalaannya. Ya, ini yang dicatat oleh Ibn Ishaq Al-Faqihi. Masjid Al-Adna di Tanim ini sangat penting karena istri Muhammad Aisyah katanya telah bersuci di sana dan Nabi sendiri telah sholat di Masjidil Al-Aqsa di Jiranah. Hal ini membawa kita untuk menduga bahwa Jiranah memiliki sumber air yang baik, terutama karena terletak di tepi sebuah wadi. Sejarawan hadis Abu Ali mencatat, Ali bin Hasamuddin Alauddin Masnad Imam Abu Abdullah, bahwa Ummu Salamah mendengar, Ummu Salamah ini kan istrinya Muhammad ya, mendengar Muhammad berkata,
Barang siapa mempersiapkan umroh dengan menyucikan diri di Masjidil Al-Aqsa sebelum dia masuk ke area haram. Lah, berarti kan Masjidil Al-Aqsa sudah ada pada waktu itu. Ya, dikatakan barang siapa mau umroh, dia menyucikan diri dulu di Masjid Al-Aqsa, baru dia masuk ke Masjidil Haram, karena tempatnya deket nih. Ya, cuma 7 km. Akan diampuni dosa-dosanya, bahkan sebelum dia melakukannya. Hal ini membuat kita menduga bahwa Jiranah berada di luar area terlarang atau Masjidil Haram pada waktu itu, di mana seseorang biasa mandi. Semua sumber di atas menunjukkan bahwa Masjidil Al-Aqsa yang dirujuk oleh Muhammad di dalam Quran 17 ayat 1 adalah masjid di Jiranah, sebuah desa di luar Masjidil Haram, dekat dengan Masjidil Haram. Masjid terkenal yang sekarang dikenal dengan nama yang sama di Yerusalem, dibangun 90 tahun setelah Islam dimulai dan tidak bisa menjadi Masjidil Al-Aqsa yang dirujuk oleh para sejarawan ini. Kemudian ini sama ya, ini kedobelan. Oke. Dikisahkan dalam sebuah riwayat setelah peristiwa Isra Mi'raj, orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar As-Siddiq. Mereka mengatakan, lihatlah apa yang telah diucapkan temanmu, yaitu Muhammad. Abu Bakar berkata, apa yang beliau ucapkan? Orang-orang musyrik berkata, dia menyangka bahwasanya dia telah pergi ke Baitul Maqdis, kemudian dinaikkan ke langit, dan peristiwa tersebut hanya berlangsung 1 malam. Abu Bakar berkata, jika memang beliau yang mengucapkannya, maka sungguh berita tersebut benar, sesuai yang beliau ucapkan, karena sesungguhnya beliau adalah orang yang jujur. Orang-orang musyrik kembali bertanya, mengapa demikian? Abu Bakar menjawab, aku membenarkan seandainya berita tersebut lebih dari apa yang kalian kabarkan. Aku membenarkan berita langit yang turun kepada beliau. Bagaimana mungkin aku tidak membenarkan beliau tentang perjalanan ke Baitul Maqdis ini? Ya, ini ada di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak 4407 dari Aisyah. Ya, ini Anda bisa baca juga, saya kasih linknya di situ. Nah, sudah ada 2 tempat yang dalam tradisi Muslim pada masa itu disebut Masjidil Aqsa atau Masjid terjauh, the farthest mosque. Salah satunya adalah masjid di Madinah dan yang lainnya adalah masjid di kota Jirana yang dikatakan pernah dikunjungi oleh Muhammad tahun 630 Masehi. Di Arab seperti Al-Waqidi yang dalam bukunya abad ke-9 Kitab Al-Tariq wa Al-Maghazi, buku sejarah dan kampanye peperangan ya penaklukan Islam, melestarikan tradisi yang menyebutkan bahwa Al-Aqsa itu sebenarnya ada di kota Jirana. Tidak ada masjid di Yerusalem selama masa hidup Muhammad. Ya, itu 6 tahun setelah kematian Muhammad yang dikatakan bahwa Muslim atau Abu Bakar itu baru masuk ke Yerusalem. Pada saat itulah fondasi masjid diletakkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika dia berada di Yerusalem. Kemudian masjid yang sebenarnya itu dibangun oleh Abdul Al-Malik ibn Marwan tahun 691 dan selesai tahun 705 Masehi oleh putranya Al-Walid I, yaitu 68 tahun setelah kematian Muhammad. Oke, ya ini Muhammad ibn Al-Hanafiyah, ini kerabat dekat Muhammad, dikutip, ya merendahkan gagasan bahwa Nabi pernah menginjakkan kaki di batu di Yerusalem. Orang-orang Suriah terkutuk ini yang dia masukkan adalah Bani Umayyah. Berpura-pura bahwa Tuhan meletakkan kakinya di batu di Yerusalem. Meskipun hanya 1 orang yang pernah menjejakkan kaki di batu, yaitu Abraham. Jadi dia menegaskan bahwa Muhammad tidak pernah naik ke surga dari batu karang yang ada di Yerusalem, dan bahwa lokasi lain yang memang dimaksudkan adalah masjid terjauh. Ya, jadi dia mengkonfirmasi namanya Muhammad ibn Al-Hanafiyah bahwa Muhammad tidak pernah ke Yerusalem. Ketika umat Islam akhirnya menaklukkan dan menduduki Yerusalem, mereka tidak diketahui telah mengidentifikasikan Bait Suci Salomo sebagai the farthest mosque atau masjid terjauh sampai tahun 715 Masehi. Jadi mereka nggak tahu nih kalau yang disebut the farthest mosque ini adalah Bait Suci Salomo yang ada di Temple Mount ini, ya. Menurut A.L. Tibawi, seorang sejarawan Palestina, pada tahun 715 Masehi, Bani Umayyah membangun sebuah masjid baru di Temple Mount. Mereka menamakan masjid ini Al-Masjid Al-Aqsa, ya, atau the farthest mosque, masjid terjauh, untuk memberikan realitas pada nama kiasan yang digunakan dalam Al-Quran. Pada bulan Oktober tahun 2003, sebuah mingguan milik pemerintah Mesir mempertanyakan kesucian Yerusalem kepada umat Islam, menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah melakukan perjalanan malam yang ajaib ke kota itu. Menurut Al-Kahira yang diterbitkan oleh Kementerian Kebudayaan Mesir, 2 masjid di Temple Mount dibangun hanya untuk mengalihkan ziarah dari Mekah dalam konteks persaingan politik antara para pemimpin Muslim. Tadi loh terjadi pemberontakan ya oleh Abdullah ibn Zubair tadi ya. Jadi dia menegaskan bahwa Muhammad tidak pernah naik ke surga dari batu yang ada di Yerusalem dan bahwa lokasi lain memang dimaksudkan sebagai masjid terjauh. Ya, oh ini tadi sudah ya. Kok ini jadi diulang-ulang ya. Nah, ketika Abdullah
ketika Abdul Al-Malik ibn Marwan menjadi khalifah dan saingannya Ibn Al-Zubair menguasai Hijaz atau menguasai Mekah, dia khawatir orang-orang akan condong ke arahnya ketika mereka berhaji ke Mekah. Karena satu-satunya cara mereka bisa memasuki Mekah dan Madinah adalah dengan izin dan di bawah kendali Ibn Al-Zubair. Oleh karena itu, Abdul Al-Malik mencegah orang-orang melakukan haji sampai akhirnya Ibn Al-Zubair dikalahkan dan perang berakhir. Dia mulai membangun sebuah masjid besar di Yerusalem. Dan dari titik inilah beberapa perawi tradisi mulai mempromosikan signifikannya keagamaan ke Yerusalem ini dan diubah menjadi masjid ketiga yang suci. Artikel ini ditulis oleh kolumnus Mesir, Ahmed Arafeh, yang menolak doktrin Islam yang mapan bahwa perjalanan malam yang dirayakan Muhammad itu membawanya dari Mekah ke Yerusalem. Dia berpendapat bahwa perjalanan yang disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Isra tidak mengacu pada perjalanan ajaib dari Mekah ke Yerusalem, tetapi untuk imigrasi Nabi dari Mekah ke Madinah. Kemudian beberapa cendekiawan Muslim lainnya yang mengatakan bahwa masih terjauh dalam Al-Quran sebenarnya tidak menunjuk kepada Bait Suci Salomo dan bukan merupakan Masjidil Al-Aqsa yang dibangun oleh Umar bin Khattab dan diteruskan oleh Khalifah Abdul Al-Malik bin Marwan tadi, ya. Oke, ini Asirah An-Nabawiyah. Nah, ini yang mengatakan ya, tadi yang dikatakan bahwa Rasulullah itu mimpi. Ya, ini adalah dari Sirah Nabawiyah halaman 304, bab 74, kisah tentang Isra Mi'raj. Ibnu Hisham berkata bahwa seperti disampaikan kepadaku, kelihatan nggak ini? Ini kenapa ya selalu kok gini? Ibnu Hisham berkata bahwa seperti yang disampaikan kepadaku dari Umi Hani binti Abdul Muthalib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diisrakan ketika beliau sedang berada di rumahku. Pada malam itu beliau tidur di rumahku. Kemudian beliau salat isya akhir, kemudian tidur dan kita juga tidur. Menjelang subuh beliau membangunkan kita setelah beliau salat subuh. Saya nggak tahu nih kenapa dia bisa ada di rumahnya Umi Hani ya. Setelah beliau salat subuh dan setelah kami salat subuh bersama, beliau berkata, wahai Umi Hani, sungguh aku telah salat isya akhir di lembah ini seperti yang kau lihat. Kemudian aku datang ke Baitul Maqdis dan salat di dalamnya. Kemudian aku mengerjakan salat subuh bersama kalian seperti yang kalian lihat ini. Kemudian Rasulullah SAW mau keluar nih. Dan aku pegang ujung kainnya hingga perut beliau terlihat. Dan perut beliau seperti kain Mesir yang dilipat. Umi Hani berkata kepada Muhammad, wahai Nabi Allah, jangan ceritakan peristiwa ini kepada manusia sebab nanti mereka mendustakanmu dan menyakitimu. Karena dia tahu, jangan kamu cerita kalau kamu pergi ke Yerusalem, soalnya kamu tidur di rumah aku, kata Umi Hani sampai pagi. Ya. Kemudian Rasulullah berkata, demi Allah aku pasti akan menceritakan bla bla bla. Ini Anda bisa baca di Sirah Nabawiyah kisah tentang Isra Mi'raj ya. Ini halaman 302 bab 74 sama ya. Ini adalah hadis riwayat Al-Hasan. Ini yang sekarang yang menyatakan Aisyah nih ya tentang Isra Mi'raj. Hadis riwayat Aisyah. Aisyah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pergi dengan badannya, namun Allah mengisrakannya rohnya katanya. Jadi badannya tidur. Ya, jadi hadis riwayat Muawiyah bin Abu Sufyan Ibnu Ishaq berkata bahwa Yakub bin Utbah bin Al-Mughirah bin Al-Aqnas berkata kepadaku, jika Muawiyah bin Abu Sufyan ditanya tentang peristiwa Isra-nya Muhammad, dia berkata, sungguh mimpi-mimpi dari Allah Ta'ala adalah benar. Ya, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan sebagai jadi ini mimpi ya. Ya, mimpi ini ya, mimpi betul. Mimpi. Miss Hadasa bagi link, Miss Hadasa pada minta link Miss Hadasa. Miss Hadasa. Iya, Miss Hadasa bagi link itu di apa perpecet di chat. Ya. Miss Hadasa. Oke, Ya. Pada minta link. Aku sampai ketiduran bangun lagi, sampai ketiduran bangun lagi. Nah, teman-teman Suaranya suami bikin mendayu-dayu, bikin malah tidur plek. Ntar aku lihat lagi ya. Iya. Ya tampilin lagi. Masjidil Aqsa itu cuma 7 km dari Aku pernah baca sih ini. Iya. Aku pernah baca juga sih ini, jadi dapat sedikit tahu. Diingatkan lagi sama Bu Sofi. Ya, kita tambah ilmu lah di sini, menambah kesaktian. Udah tahu sih. Kenapa Miss Hadasa? Teman-teman kemarin malam itu di sini juga cerita Masjid Al-Aqsa yang di Yerusalem sama yang Dome of the Rock itu justru aneh, saling pantat-pantatan gitu. Jadi kalau ikutin yang di Al-Aqsa, dia bisa membelakangi yang Aqsa.
Dome of the Rock. Tetapi kalau dia ngikutin Dome of the Rock, dia pantatin kiblat Mekah gitu. Jadi memang itu sebenarnya ada sesuatu di situ gitu yang tidak sinkron gitu loh Bu Sophie. Bu Sophie tahu nggak itu? Nggak tahu saya itu. Katanya teman-teman yang udah pernah ke sana memang melihat itu gitu. Nanti Bu Uti lah bulan 6 dia ke sana. Iya. Promosi dong Bu Uti, promosi ya secepatnya setelah bisa semoga nggak ada COVID. Ya, semoga nggak ada COVID. Oh, nanti ikut si apa ya? Si tour guide itu ya. Siapa namanya itu? Geva ya? Geva. Iya. Geva ada ya. Udah punya kerjaan lain soalnya. Iya, dia kerja udah kerja. Udah ada kerja lain. Masih jadi ini apa sih namanya? Part timer. Nanti kalau itu ya jadi. Oh ya, nanti diajak keliling-keliling ya. Nanti diajak keliling-keliling itu ya. Aku pernah nonton videonya itu, katanya di Yerusalem itu katanya ada 2 versi Golgota, itu benar ya? IDK, nanti saya ke sana baru saya lihat. Iya, dia bilang katanya ada 2 versi Golgota. Itu ada Protestan punya dan Katolik punya ya. Tahu IDK nggak?